Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita bakal belajar bareng tentang materi biologi, khususnya mutasi gen. Sebelumnya, perkenalkan dulu di sini ada saya, Zuratul Rafiqatin Zahra, dan bersama teman saya yakni Faza Zulfikarima. Kami berdua bakal ngejelasin materi ini dengan cara yang gampang. Jadi saksikan terus ya videonya. Selamat menonton. Apa sih mutasi gen itu? Jadi, mutasi gen itu adalah perubahan permanen pada urutan nukleotida DNA dalam suatu gen yang dapat menyebabkan perubahan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Mutasi dapat muncul secara spontan karena kesalahan replikasi DNA, misalnya kesalahan pemasangan basa atau slip selama proses replikasi. Selain itu, mutasi juga dapat dipicu oleh mutagen eksternal seperti radiasi UV, sinar X, bahan kimia, dan zat karsinogen. Perubahan ini dapat mengubah urutan asam amino pada protein yang mempengaruhi struktur dan fungsi protein sehingga dapat berpengaruh pada fenotip organisme itu sendiri. Baik, yang selanjutnya itu ada penyebab mutasi, yang dimana penyebab mutasi itu dikategorikan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu ada kesalahan replikasi DNA, yang dimana kesalahan terjadi saat DNA itu digandakan oleh DNA polimerase. Nah, jadi DNA polimerase itu bekerja sangat cepat, yaitu menggabungkan ratusan nukleotida per detik. Nah, kecepatan ini membuat peluang kesalahan itu tetap ada. Dan kesalahan itu terjadi ketika polimerase salah membaca basa template sehingga memasangkan nukleotida yang tidak komplementer. Misalnya, memasangkan G dengan T. Nah, normalnya polimerase itu punya aktivitas proofreading untuk memotong nukleotida yang salah. Namun, sebagian kesalahan lolos dari proofreading dan jika tidak diperbaiki oleh mismatch repair, maka kesalahan itu menjadi mutasi permanen pada siklus replikasi berikutnya. Campbell menekankan bahwa mutasi spontan seperti ini adalah sumber utama substitusi basa, tetapi dapat juga menyebabkan insersi atau delesi kecil jika polimerase tergelincir atau slippage. Dan kesalahan replikasi ini itu akan diwariskan ke dua sel anak setelah pembelahan. Untuk yang kedua itu ada kesalahan cetakan basa, yaitu perubahan bentuk basa atau kerusakan spontan seperti depurinasi. Nah, jadi basa nitrogen itu kan dapat mengalami tautomeric shift, yaitu perubahan bentuk kimia yang bersifat sementara. Contohnya, bentuk imino atau enol yang membuat basa berpasangan secara abnormal. Misalnya, adenin tautomer abnormal dapat berpasangan dengan sitosin, bukan timin. Kemudian, timin tautomer abnormal dapat berpasangan dengan guanin, seperti itu. Nah, karena pasangan basa tersebut itu tidak stabil, DNA polimerase itu bisa salah memasukkan nukleotida. Dan jika mismatch ini tidak diperbaiki oleh mismatch repair, maka setelah replikasi berikutnya, pasangan basa salah menjadi mutasi substitusi permanen. Dan Campbell juga menjelaskan bahwa selain tautomer, ada reaksi kimia spontan seperti deaminasi, yaitu sitosin berubah menjadi urasil, kemudian U akan berpasangan dengan A dan terjadi mutasi, C berpasangan dengan T setelah replikasi, dan ada depurinasi, yang dimana itu hilangnya A atau G menimbulkan celah dan polimerase bisa memasukkan basa sembarangan. Dan semua kesalahan cetakan basa ini terjadi tanpa mutagen eksternal, sepenuhnya karena ketidakstabilan kimiawi DNA. Baik, yang selanjutnya itu ada jenis mutasi gen berdasarkan perubahan basa. Yang pertama itu ada substitusi, dan selanjutnya itu ada insersi dan juga delesi. Untuk substitusi sendiri itu ada silent mutation, yang dimana itu perubahan basa yang tidak mengubah asam amino yang dihasilkan. Dan yang kedua itu ada missense mutation, yaitu perubahan basa yang mengubah satu asam amino dalam protein sehingga dapat mempengaruhi fungsi protein. Dan yang ketiga itu ada nonsense mutation, yang dimana itu perubahan basa yang mengubah kodon menjadi stop kodon sehingga menghasilkan protein yang terputus lebih awal dan biasanya tidak fungsional. Dan untuk insersi dan delesi itu, insersi itu merupakan penambahan satu atau lebih nukleotida ke dalam urutan DNA. Bisa menyebabkan perubahan frame pembacaan atau frame shift jika jumlahnya bukan kelipatan 3. Dan sedangkan delesi itu merupakan penghilangan satu atau lebih nukleotida dapat menyebabkan frame shift dan mengubah urutan asam amino
amino setelah titik mutasi. Jadi untuk yang insersi itu merupakan penambahan dan delesi itu penghilangan, seperti itu. Dan saya jelaskan lagi, untuk substitusi itu mutasi substitusi itu dapat terjadi ketika satu nukleotida diganti dengan nukleotida yang lain. Dan Campbell itu kan membagi menjadi 3 kategori berdasarkan yang sudah disebutkan tadi, yaitu silent mutation, yang dimana itu perubahan nukleotida tidak mengubah asam amino karena kode genetik itu bersifat degeneratif. Misalnya nih, UCU menjadi UCC, yang dimana keduanya itu mengkode serin. Dan biasanya itu tidak mempengaruhi fungsi protein, tetapi pada beberapa kasus itu dapat mempengaruhi kecepatan translasi atau lipatan protein. Nah, lanjut, yang kedua itu ada missense mutation, yang dimana substitusi itu menyebabkan perubahan satu asam amino. Dan dampaknya itu bergantung pada sifat kimia asam amino baru, seperti polar, apolar, bermuatan, kemudian juga lokasinya, misalnya di daerah aktif enzim atau domain penting. Bisa juga netral atau tidak mempengaruhi fungsi, bisa merugikan atau mengubah struktur protein, dan juga bisa jarang, yaitu menguntungkan, meningkatkan fungsi. Nah, lanjut, yang ketiga itu ada nonsense mutation, yang dimana substitusi itu mengubah kodon menjadi stop kodon, seperti UAA, UAG, dan juga UGA. Dia juga menghasilkan protein yang terputus lebih pendek atau premature termination. Dan biasanya itu menyebabkan loss of function, seperti yang dijelaskan Campbell dalam konteks penyakit genetik. Nah, lanjut, untuk insersi itu merupakan penambahan satu atau lebih nukleotida ke dalam rangkaian DNA. Nah, jika jumlah nukleotida yang ditambahkan itu bukan kelipatan 3, maka akan terjadi frame shift mutation, di mana itu frame shift menggeser frame pembacaan ribosom, dan semua kodon itu setelah titik insersi itu berubah total, serta menghasilkan rantai polipeptida yang salah dan biasanya non-fungsional. Nah, jika insersi itu merupakan kelipatan 3, hanya menambah satu asam amino tanpa menggeser frame, namun penambahan tersebut tetap dapat mempengaruhi struktur protein, misalnya domain menjadi tidak stabil. Dan insersi itu sering terjadi akibat kesalahan replikasi DNA atau slippage polymerase dan aktivitas transposon, serta mutagen interkalasi yang mengganggu letak basa, seperti itu. Dan Campbell itu menyatakan bahwa insersi itu termasuk small scale mutations yang memiliki dampak besar pada protein jika menyebabkan frame shift. Nah, oke, lanjut, yang terakhir itu ada delesi, yang dimana itu merupakan hilangnya satu atau lebih nukleotida dari rangkaian DNA. Jadi, seperti insersi, delesi yang jumlahnya bukan kelipatan 3 itu menyebabkan frame shift. Nah, frame shift akibat delesi itu dapat mengubah sebagian besar asam amino di hilir, menghasilkan prematur stop codon, serta menghasilkan protein pendek yang tidak berfungsi. Nah, delesi kelipatan 3 itu tidak menggeser frame tetapi dapat menghilangkan asam amino penting yang menentukan lipatan protein. Nah, Campbell itu juga menekankan bahwa delesi biasanya itu menyebabkan perubahan besar dalam fungsi protein karena sifat kerusakan rangka bacanya. Nah, mengapa sih frame shift sangat serius? Nah, frame shift itu sangat serius karena ribosom itu membaca kodon secara triplet. Maka 1-2 nukleotida yang hilang atau bertambah itu dapat menyebabkan perubahan total pada pembacaan kodon. Nah, frame shift itu hampir selalu menghasilkan protein salah bentuk, tidak stabil, tidak dapat dilipat, atau terhenti lebih awal, seperti itu. Nah, jadi dapat dilihat seperti gambar yang ini. Yang pertama itu ada silent mutation atau mutasi diam, yang dimana itu merupakan mutasi titik atau point mutation yang mengubah satu basa DNA, tetapi tidak mengubah asam amino yang dihasilkan. Berdasarkan gambar, pada DNA liar atau normal itu terdapat rangkaian kodon yang menghasilkan asam amino SER, VAL, PRO, dan TR. Setelah mutasi, satu basa itu berubah, misalnya G menjadi T. Tapi ketika ditranskripsi menjadi mRNA, kodon masih menerjemahkan asam amino yang sama. Mengapa tidak berubah? Karena kode genetik bersifat degenerasi, yang artinya beberapa kodon berbeda dapat mengkode asam amino yang sama. Akibatnya, struktur dan fungsi protein tetap normal. Kemudian yang kedua ada missense mutation atau mutasi missense, yang merupakan mutasi titik yang menyebabkan perubahan satu asam amino dalam protein. Berdasarkan gambar, pada DNA liar, kodon menghasilkan rangkaian asam amino SER, VAL, PRO, dan TR
Dan setelah satu basa berubah, misalnya Q menjadi A, itu mRNA mengalami perubahan kodon. Dan kodon baru menghasilkan asam amino berbeda, misalnya Pro menjadi THR. Dan dampaknya, perubahan bisa ringan, berat, atau bahkan menguntungkan, tergantung posisi dan peran asam amino dalam struktur protein. Dan contoh penyakit akibat mutasi missense itu adalah anemia sel sabit atau sickle cell. Lanjut, yang ketiga itu ada nonsense mutation atau mutasi nonsense, yang dimana itu merupakan mutasi titik yang mengubah kodon asam amino menjadi kodon stop, sehingga translasi terhenti lebih awal. Dan berdasarkan gambar, DNA liar itu menghasilkan rangkaian normal, yaitu seperti Serval, Pro, dan THR. Dan setelah terjadinya mutasi, satu basa berubah sehingga kodon menjadi stop. Dan akibatnya, protein dipotong lebih pendek atau prematur stop codon. Untuk dampaknya, itu biasanya menghasilkan protein yang tidak berfungsi atau loss of function dan sering menyebabkan penyakit genetik berat. Oke, lanjut, ada frame shift mutation, yaitu mutasi pergeseran bingkai kaca yang terjadi karena penyisipan atau insertion atau penghapusan deletion satu atau lebih basa sehingga menggeser frame pembacaan kodon. Nah, berdasarkan gambar pada DNA liar, urutan diterjemahkan menjadi Serval, Pro, dan THR. Setelah satu basa dihapus, misalnya T hilang, triplet kodon bergeser sehingga seluruh kelompok kodon berubah, dan hasilnya itu ser ala Leu atau sepenuhnya berbeda dari aslinya. Untuk dampaknya, itu hampir selalu mengubah drastis struktur protein, kemudian bisa menciptakan kodon stop prematur, dan salah satu bentuk mutasi paling merusak. Nah, selanjutnya ada jenis mutasi gen, yakni yang berdasarkan dampak pada kodon. Yang pertama ada silent mutation, yakni mutasi yang tidak mengubah jenis asam amino sehingga proteinnya tetap normal. Yang kedua ada missense mutation, yaitu mutasi yang mengubah suatu asam amino dan bisa mempengaruhi fungsi protein sendiri. Yang ketiga itu ada nonsense mutation, yaitu mutasi yang mengubah kodon menjadi kodon stop sehingga protein itu terpotong dan biasanya tidak bisa berfungsi lagi. Yang terakhir ada frame-shift mutation, yaitu mutasi akibat inersi atau delesi basa yang menggeser kerangka baca sehingga seluruh rangkaian asam amino itu berubah. Nah, selanjutnya ada mekanisme terjadinya mutasi. Yang pertama, kesalahan proofreading DNA polimerase. DNA polimerase memiliki kemampuan mengecek dan memperbaiki basa yang salah saat replikasi. Tetapi kadang ada kesalahan yang lolos dari pemeriksaan. Jika tidak diperbaiki, kesalahan kecil ini berubah menjadi mutasi permanen. Yang kedua, ada kerusakan DNA oleh radiasi atau bahan kimia. Nah, sinar UV, sinar X, atau bahan kimia mutagen itu dapat merusak struktur DNA, misalnya membentuk dimer, timin, atau memutus rangkaian DNA. Kerusakan ini itu dapat mengubah susunan basa saat DNA direplikasi. Nah, yang ketiga ada replikasi DNA yang tidak sempurna. Nah, saat sel membelah, DNA harus digandakan. Jika proses terganggu, misalnya karena kondisi lingkungan atau stres sel, kesalahan penyisipan basa bisa terjadi dan menghasilkan mutasi. Dan yang terakhir itu ada kegagalan sistem perbaikan DNA. Sel memiliki mekanisme perbaikan DNA untuk mengatasi kerusakan. Namun, jika sistem ini rusak atau tidak berjalan efektif, kerusakan yang seharusnya dapat diperbaiki itu menjadi tetap sebagai mutasi. Baik, selanjutnya itu ada dampak mutasi pada protein. Nah, untuk yang pertama itu ada silent mutation, itu tidak mengubah asam amino yang dihasilkan, biasanya tidak berdampak pada fungsi protein. Jadi, silent mutation itu terjadi akibat perubahan satu basa atau substitusi, tetapi tidak mengubah asam amino yang dikodekan, seperti itu. Nah, hal ini itu bisa terjadi karena kode genetik itu bersifat degenerat, yaitu beberapa kodon berbeda dapat mengkodekan asam amino yang sama. Nah,
Karena produk protein tidak berubah, biasanya tidak ada efek fisiologis terhadap organisme. Dan Campbell itu menekankan bahwa mutasi ini paling aman karena struktur dan fungsi protein tetap normal. Nah, yang kedua itu ada missense mutation, itu mengubah satu asam amino dalam rantai polipeptida dan dapat mempengaruhi struktur dan fungsi protein tergantung lokasi dan sifat asam amino yang berubah. Nah, jadi missense mutation itu kan terjadi ketika perubahan satu basa dan menyebabkan perubahan satu asam amino dalam rantai polipeptida. Nah, untuk dampaknya itu dia bervariasi, bisa ringan hingga sangat merugikan tergantung lokasi perubahan. Misalnya nih, pada situs aktif enzim lebih berbahaya. Terus kemudian ada sifat kimia asam amino baru seperti polar, nonpolar, dan lain-lain. Nah, terus kemudian ada apakah perubahan itu mempengaruhi lipatan protein. Nah, Campbell itu memberi contoh penting seperti anemia sel sabit, di mana perubahan satu basa itu menghasilkan asam amino salah yang mengubah struktur hemoglobin, sehingga fungsi ikut berubah. Selanjutnya yang ketiga itu ada nonsense mutation, yang dimana itu mengubah kodon menjadi stop kodon dan menghasilkan protein yang terpotong lebih awal dan umumnya tidak fungsional. Jadi kan mutasi substitusi itu yang mengubah kodon asam amino menjadi stop kodon seperti UAA, UAG, dan UGA. Dan dia menghasilkan pemutusan sintesis protein secara prematur sehingga polipeptida menjadi lebih pendek. Protein yang selalu pendek ini tuh biasanya tidak berfungsi atau dihancurkan oleh sel. Nah, Campbell menjelaskan bahwa mutasi nonsense termasuk mutasi yang paling merusak karena menghilangkan sebagian besar domain fungsional protein. Selanjutnya yang keempat itu ada frame shift mutation, di mana dia itu menggeser reading frame DNA, kemudian mengubah seluruh urutan asam amino setelah titik mutasi, biasanya menghasilkan protein non-fungsional. Nah, frame shift mutation ini itu disebabkan oleh insersi atau delesi jumlah nukleotida, bukan kelipatan 3. Perubahan ini itu menggeser rangka baca atau reading frame pada translasi. Semua kodon setelah mutasi itu berubah total dan menghasilkan asam amino yang salah seluruhnya, dan seringkali muncul kodon stop prematur. Dan untuk dampaknya hampir selalu parah, karena protein itu memiliki urutan asam amino yang kacau, biasanya tidak melipat dengan baik, dan sering tidak berfungsi sama sekali. Nah, Campbell itu menekankan bahwa frame shift itu merupakan salah satu jenis mutasi paling disruptif karena merusak keseluruhan struktur protein, bukan hanya satu bagian. Baik, selanjutnya itu ada contoh mutasi gen. Yang pertama itu ada anemia sel sabit atau sickle cell anemia, yang dimana jenis mutasi itu substitusi tunggal pada gen beta globin, dan perubahannya itu dia itu asam amino glutamat atau GLU itu digantikan oleh valin atau VAL. Dampaknya itu hemoglobin menjadi abnormal, sel darah merah berbentuk sabit yang menyebabkan sirkulasi terganggu. Kemudian yang contoh kedua itu ada cystic fibrosis, dan jenis mutasinya itu delesi 3 nukleotida pada gen CFTR. Dan untuk perubahannya dia itu hilangnya salah satu asam amino fenilalanin atau V. Dan dampaknya sendiri itu gangguan transport klorida yang menyebabkan lendir kental di paru-paru dan sistem pencernaan. Untuk contoh yang ketiga itu ada Tay Sachs disease, yang jenis mutasinya itu mutasi yang menonaktifkan enzim lisosom atau HIX-I. Dan untuk dampaknya itu akumulasi lipid di sel saraf yang menyebabkan kerusakan saraf yang progresif. Dan untuk yang terakhir itu ada Duchenne muscular dystrophy. Untuk jenis mutasinya itu frame shift pada gen dystrophin. Dan dampaknya protein dystrophin itu menjadi tidak lengkap yang menyebabkan kelemahan otot yang progresif. Nah, selanjutnya ada mutasi, evolusi, dan keanekaragaman. Nah, mutasi itu adalah fondasi utama munculnya variasi genetik. Variasi ini sangat penting karena menjadi bahan bagi seleksi alam untuk bekerja. Dalam evolusi, mutasi tertentu bisa memberi organisme kemampuan baru yang membantu mereka bertahan di lingkungannya. Misalnya, mutasi membantu bakteri tahan antibiotik atau mutasi yang membantu tanaman tahan terhadap kondisi kering. Sebaliknya, mutasi yang merugikan biasanya akan tersingkir melalui seleksi alam. Karena itu, meskipun mutasi sering dianggap negatif, mutasi sebenarnya adalah kunci terbentuknya keanekaragaman makhluk hidup yang kita lihat sekarang.
Nah, selanjutnya itu ada deteksi mutasi. Ada beberapa teknik untuk mendeteksi mutasi dalam DNA. Yang pertama adalah CPR dan sequencing. CPR itu digunakan untuk menggandakan bagian DNA tertentu sehingga mudah untuk dianalisis. Sementara sequencing itu membaca urutan basa untuk menentukan perubahan spesifik pada DNA. Yang kedua itu adalah RFLP, yakni metode ini memanfaatkan enzim replikasi yang memotong DNA pada urutan tertentu. Jika ada mutasi, pola potongan berubah sehingga kita bisa melihat adanya mutasi hanya di pola fragmen DNA. Nah, yang terakhir ini adalah teknologi yang lebih modern, yaitu CRISPR-Cas. CRISPR-Cas itu tidak dapat menentukan lokasi mutasi dengan sangat akurat, tetapi juga bisa digunakan untuk mengedit DNA dan memperbaiki mutasi. Ini menjadi salah satu alat paling penting dalam terapi gen masa kini. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme perbaikan DNA. Yang pertama itu proofreading oleh DNA polymerase, yang dimana itu terjadi selama replikasi DNA. Dan DNA polymerase ini memiliki aktivitas 3-5 eksonuklease, yang dimana itu memungkinkan enzim mengecek ulang nukleotida yang baru ditambahkan. Dan jika basa yang dipasang itu tidak berpasangan secara benar, polimerase akan menghentikan penambahan nukleotida, kemudian menggeser mundur dan memotong basa yang salah menggunakan aktivitas eksonuklease, serta menambahkan basa yang benar sesuai template. Nah, yang kedua itu ada mismatch repair, yang dimana mekanisme ini itu memperbaiki kesalahan yang lolos dari proofreading, seperti pasangan basa salah atau mispaired bases dan insersi atau deleksi kecil. Nah, untuk prosesnya yang menurut Campbell itu yang pertama, protein akan mendeteksi distorsi helix akibat pasangan basa yang tidak cocok. Kemudian kompleks protein menandai untai DNA yang salah atau pada eukariot menggunakan penanda seperti NITS. Selanjutnya itu enzim memotong segmen DNA pada sisi yang salah dan DNA polimerase mengisi celah dengan basa yang benar. Selanjutnya itu DNA ligase menyegel ikatan fosfodiester. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada nucleotide excision repair atau NER, yang dimana Campbell itu menyebut ini sebagai mekanisme utama memperbaiki kerusakan besar seperti dimertimin akibat UV. Nah, ini itu digunakan untuk memperbaiki kerusakan besar yang menyebabkan distorsi helix seperti dimerpirimidin yang terutama dimertimin akibat UV dan juga aduk DNA kimia. Untuk tahapannya, yang pertama itu enzim perbaikan mendeteksi distorsi helix, kemudian protein endonuklease memotong segmen DNA yang rusak pada kedua sisi, kemudian fragmen yang mengandung lesi dibuang, lalu DNA polimerase mensintesis segmen baru menggunakan untai komplementer sebagai cetakan, dan DNA ligase menutup kembali struktur DNA. Dan Campbell itu juga menekankan bahwa kerusakan NER itu berhubungan dengan penyakit seperti Xeroderma pigmentosum. Lanjut, yang keempat itu ada base excision repair atau BER, yang dimana itu memperbaiki kerusakan kecil pada basa yang tidak menyebabkan distorsi helix, seperti basa terdeaminasi, yaitu sitosin dan urasil. Kemudian basa teroksidasi dan juga basa alkilasi ringan. Untuk langkah-langkahnya sendiri, itu DNA glycosylase itu mengenali basa rusak, lalu mengangkat basa tersebut dan meninggalkan tempat kosong atau AP-site. Nah, lanjut, AP endonuklease itu memotong tulang punggung gula fosfat pada AP-site. Dan DNA polimerase akan menghapus sedikit bagian sekitar lesi, lalu mengisi nukleotida yang benar. Dan DNA ligase itu menyegel celah. Dan yang terakhir itu ada perbaikan patahan rantai ganda atau biasa disebut juga dengan double strand break repair, yang dimana Campbell menjelaskan dua jalur utama atau NHEG dan homologous recombination. Nah, yang pertama ada non-homologous end joining atau NHEG, yang dimana itu terjadi saat dua ujung DNA itu putus dan disambungkan langsung tanpa template. Untuk langkahnya sendiri itu yang pertama, protein mendeteksi kerusakan seperti kompleks KU dan menempel pada dua ujung patahan. Selanjutnya, ujung DNA itu akan diproses, kadang dipotong sedikit agar cocok untuk penyambungan. Lalu DNA ligase menyatukan kedua ujung. Kemudian yang kedua itu ada
homologous recombination atau HR, yang dimana itu menggunakan kromatid homolog sebagai template sehingga sangat akurat dan terjadi terutama pada fase S atau G2 saat kromatid saudara tersedia. Dan langkahnya itu yang pertama, ujung patahan diproses menjadi ujung tunggal 3. Kemudian ujung tersebut melakukan invasi untai pada kromatid saudara. Kemudian DNA polimerase memperbaiki DNA menggunakan template yang sehat dan struktur diselesaikan serta DNA kembali ke bentuk normal. Nah, selanjutnya itu ada mutasi dan penyakit genetik. Jadi yang pertama itu ada jenis mutasi lainnya, yaitu duplication, inversion, dan translocation. Untuk duplication itu merupakan penambahan segmen DNA yang berulang, bisa mengubah jumlah protein dan menyebabkan kelainan. Dan untuk inversion itu pembalikan urutan DNA yang dapat mengganggu fungsi gen. Sedangkan translocation itu merupakan perpindahan segmen DNA ke kromosom yang berbeda dan itu dapat menyebabkan gangguan ekspresi gen. Lanjut, selanjutnya itu ada penyakit genetik kompleks. Nah, penyakit genetik kompleks itu disebabkan oleh interaksi antara banyak gen dan faktor lingkungan. Untuk contohnya sendiri itu ada diabetes tipe 2 dan penyakit jantung, yang dimana mutasi genetik berperan bersama gaya hidup dan juga lingkungan. Selanjutnya itu ada mutasi mitokondria, yang dimana mutasi pada DNA mitokondria itu akan diwariskan secara maternal. Untuk contoh penyakitnya itu ada Leber's hereditary optic neuropathy yang mempengaruhi penglihatan. Nah, yang keempat itu ada penyakit genetik autosomal dominan, yang dimana itu hanya memerlukan satu salinan mutasi untuk menyebabkan penyakit. Untuk contohnya itu ada Huntington disease yang menyebabkan degenerasi neuron. Dan yang terakhir itu ada penyakit genetik resesif, yang dimana itu membutuhkan dua salinan mutasi untuk mengekspresikan penyakit. Dan contohnya itu ada Tay Sachs disease, yang dimana kedua orang tua harus menjadi pembawa gen mutasi. Nah, di sini ada soal tentang mutasi gen. Mari kita bahas bersama ya. Nah, jadi soalnya itu adalah fragmen DNA berikut mengalami delesi satu basa dengan posisi ke-6. Urutan normalnya adalah ATG, GAC, TTT, CGA. Sementara urutan mutannya itu menjadi ATG, GCT, TTC, GA. Pertanyaannya itu bagaimana pengaruh delesi tersebut terhadap struktur dan kita fungsi masuk ke protein. Pembahasannya. Jadi ketika satu basa hilang pada posisi ke-6, hal ini itu langsung menggeser seluruh bingkai baca atau reading frame. Artinya ribosom akan membaca triplet basa yang berbeda mulai dari titik mutasi tersebut. Pada kondisi normal, urutan kodonnya itu dibaca sebagai ATG, GAC, TTT, CGA. Tapi setelah terjadinya delesi, rangkaian berubah menjadi ATG, GCT, TTC, dan GA. Nah, menurut Campbell, mutasi seperti ini itu disebut frame shift dan merupakan mutasi yang paling merusak. Kenapa? Karena perubahannya itu satu basa saja menyebabkan perubahan semua asam amino setelah titik mutasi, bukan hanya satu. Akibat penggeseran ini, sangat besar kemungkinan munculnya stop codon prematur sehingga protein dipotong lebih pendek dari seharusnya. Protein yang pendek seperti ini biasanya tidak bisa melipat secara normal dan akibatnya itu tidak berfungsi. Jadi secara keseluruhan delesi atau basa ini menyebabkan gangguan besar pada struktur primer, tersier, bahkan kuartener protein. Dan hasil akhirnya adalah protein yang terbentuk cenderung non-fungsional. Nah, jadi itulah dampak delesi satu basa terhadap reading frame dan fungsi protein. Satu perubahan kecil itu sangat berdampak. Semoga penjelasan ini membantu dan bermanfaat bagi kalian yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.